Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stay. It's not about living forever, but about living better every single day. Halo teman-teman, gue Rifki, dan kalau lu ada di sini, berarti lu peduli sama kesehatan. Dan itu hal yang luar biasa ya guys. Hari ini kita akan bahas hal yang sangat penting. Bagaimana memilih diet yang tepat setelah serangan jantung. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stay. Serangan jantung itu sering dianggap masalah orang tua doang ya. Tapi jangan salah ya guys, risikonya juga nyata buat yang usia 20-30-an gitu ya. Ini bisa terjadi. Jadi tetaplah di sini karena 10 menit ke depan bisa jadi waktu terbaik yang pernah kamu investasikan untuk kesehatan diri lu sendiri. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa yang terjadi sebenarnya saat serangan jantung itu datang ya? Nah, bayangin aja, ada 3 pembuluh darah besar yang ngasih makan ke jantung kita. Nah, kalau salah satunya aja udah tiba-tiba tersumbat nih, karena bekuan darah, aliran oksigen itu langsung terputus. Akibatnya apa? Otot jantung bisa rusak dan bahkan mati. Dan gejalanya juga beda-beda antara pria dan wanita ya guys. Di pria nih, biasanya tuh nyeri hebat di dada tuh sesak napas, bahkan mual. Kalau di cewek, gejalanya tuh lebih samar-samar ya. Kayak nyeri di perut atas nih, atau rasa nggak nyaman di tubuh. Seperti kayak gitu. Ini bukan hanya soal gaya hidup aja ya. Pola makan dan stres juga berperan besar. Nah, karena itu kita perlu fokus pada apa yang kita makan setelah serangan jantung ya. Dan disinilah semuanya dimulai. Faktor resiko serangan jantung itu macam-macam ya. Dan banyak yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Yang pertama itu nikotin. Kalau masih ngerokok, udah waktunya berhenti sekarang juga. Terus juga stres ya. Ini belajar aja manage stres lewat olahraga atau meditasi. Itu bisa membantu. Dan berikutnya adalah pola makan yang buruk. Karena terlalu banyak makan yang lemak jenuh, garam, dan gula, itu juga bisa penyebabnya. Disinilah pentingnya makanan ya. Jadi pola makan yang benar itu bukan cuma membantu pemulihan, tapi juga bikin kamu terhindar dari risiko serangan jantung berikutnya. Dan tenang aja ya, pola makan sehat itu nggak harus ribet kok. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Oke, mari kita bahas langkah konkretnya ya. Apa aja sih yang perlu lu lakukan untuk menjaga jantung setelah serangan? Yang pertama ya, dengan masak sendiri. Ini penting sekali, karena lu akan kontrol sepenuhnya apa yang masuk ke dalam tubuh lu ya. Hindari aja makanan olahan seperti sosis instan, atau yang begituan ya. Terus juga yogurt yang siap saji. Nah, ganti aja dengan bahan-bahan yang segar dan produk gandum utuh. Dan yang kedua nih, fokus pada makanan yang nabati ya. Seperti biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan, dan buah yang rendah gula seperti beri-berian itu strawberry, raspberry, blackberry, oke? Itu adalah teman terbaik buat jantung lo. Targetkan juga makan 5 porsi sayur dan buah setiap harinya ya guys. Selain tadi makanan nabati ya, protein nabati juga penting ya. Jadi ganti aja steak dagingmu itu dengan lentil, tahu, atau kacang-kacangan. Selain sehat, protein nabati juga jauh lebih ramah untuk tubuh setelah serangan jantung. Fokus juga ke lemak baik ya. Jadi lemak itu kan nggak selamanya musuh ya. Fokuslah pada lemak yang sehat dari minyak zaitun, alpukat, dan ikan yang berlemak seperti salmon ya guys. Dan yang kelima itu kurangi daging ya guys. Kalau lu tetap ingin makan daging, batasi aja ya, hanya seminggu sekali. Dan pilih daging yang berkualitas tinggi ya, seperti ayam organik. Dan hindari juga ya, daging olahan seperti sosis, atau ham, atau cornet. Yang keenam, minum air yang cukup. Ini sangat penting sekali setelah serangan jantung ya. Jadi itu minum itu harus 1,5 liter sampai 2 liter air per harinya ya. Ini benar-benar penting. Pokoknya ini penting. Nggak ada lagi nego-negoan. Ini wajib pokoknya ya. Jadi kurangi minuman yang manis-manis ya.
dan pilih teh herbal atau air mineral. Dan yang ketujuh, hindari garam dan gula juga ya guys. Jadi maksimal deh 6 gram garam deh per harinya itu. Kurangi juga makanan kalengan dan snack asin seperti keripik ya. Oke, kalau soal gula, stop minuman bersoda atau jus yang sudah dimanisin ya. Ada makanan yang memang super baik untuk jantung ya guys. Yang pertama nih, minyak biji rami. Kenapa minyak biji rami? Karena si minyak biji rami itu kaya asam lemak omega 3. Untuk apa? Karena untuk melindungi pembuluh darah, asam lemak omega 3 itu ya. Nah, terus juga ada kacang-kacangan seperti lentil atau buncis yang penuh serat dan protein nabati. Berikutnya ada kacang utuh ya. Ini kacang utuh juga benar bagus. Segenggam menjadi makan ya setiap hari. Cukup itu untuk suplai lemak baik dan vitamin. Sebaliknya, jauhi juga ya makanan seperti sosis. Kenapa? Karena sosis itu penuh lemak jenuh dan zat tambahan. Misalnya seperti pengawet ya. Terus udah gitu juga jauhi snack asin. Karena dia itu mengandung garam yang berlebih dan bikin pembuluh darah itu jadi tegang. Nah, berikutnya nih, juga hindari buah kalengan ya. Karena dia mengandung gula tambahan yang tidak baik untuk jantung lu. Kalau bingung, mulai dari mana nih? Nah, coba aja diet Mediterania ya. Diet ini fokus pada makanan nabati seperti roti gandum, pasta, sayuran, kacang-kacangan, dan tentu saja minyak zaitun. Ini bukan cuma soal makan makanan sehat ya, tapi juga tentang bagaimana kita menikmati hidup. Karena percaya nggak, makanan enak juga bisa sehat kalau kita tahu cara mengolahnya dengan bijak. Kalau lu peduli pada jantung lu, maka mulailah dari apa yang lu makan. Karena menjaga kesehatan itu bukan hukuman ya, tapi sebuah investasi untuk hidup lebih baik lagi dan lebih panjang tentunya. Jadi, ayo mulai dengan diet sehat hari ini juga ya. Nggak usah harus langsung sempurna, lakukan aja sedikit demi sedikit. Dan jantung lu akan berterima kasih. Kalau video ini membantu, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga lu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Tetap sehat, tetap semangat. Ciao!